Balik lagi di Trisol Strategi bareng Cici Kripto. Nah, kayak yang kita tahu sekarang bahwa Bitcoin dan juga cryptocurrency lainnya itu lagi turun banget ya di bulan Januari ini. Tapi ada beberapa pendapat yang bilang kayaknya Bitcoin bisa mencapai 100.000 US dollar di tahun ini. Emang bisa? Kayak yang kita tahu sekarang ya, internet ini sekarang lagi banyak banget dipenuhi sama spekulasi tentang Bitcoin. Ada yang bilang kalau misalkan di akhir Juni ini Bitcoin bakalan tembus ke 100.000 US dollar. Tapi ada juga yang bilang enggak loh, Bitcoin itu bakalan turun ke 10.000. Nah, ada juga yang berspekulasi bahwa sirkulasi peredaran Bitcoin itu bakalan meningkat menjadi 62,5 Bitcoin per 10 menit, yang artinya setiap kali orang mining itu mereka akan mendapatkan 900 Bitcoin per hari total secara keseluruhan ya. Artinya apa? Akibatnya nanti di akhir bulan Juni ini, akhir Juni 2022 ini akan ada 162.900 Bitcoin yang bisa dihasilkan dari mining itu. Hal ini akan mendorong jumlah pasokan Bitcoin yang beredar menjadi 19.780 koin. Nah, kalau misalkan si harga Bitcoin itu memang benar nembus ke 100.000 US dollar di pertengahan tahun ini, artinya nanti market capitalization Bitcoin itu akan mencapai hampir 2 triliun US dollar. Nah, tapi kalau misalkan si harga Bitcoinnya turun jadi 10.000 gimana? Berarti kalau misalkan dia turun jadi 10.000, market capitalization-nya itu juga akan turun sebanyak lebih dari 190 miliar US dollar. Nah, sekarang pertanyaan terbesarnya adalah, emang bisa si Bitcoin itu terbang tinggi ke 100.000 US dollar atau malah terjun bebas ke 10.000 US dollar? Kalau menurut opini Cici pribadi sih bisa banget. Kenapa? Karena kan kalau yang kita tahu ya, baik itu Bitcoin maupun cryptocurrency lainnya itu sangat volatile sekali. Tapi pertimbangannya adalah, apakah para investor dunia ini siap menyuntikkan dana sebesar 1 miliar US dollar ke market Bitcoin? Beberapa analis bilang mungkin aja, karena mereka percaya ada yang namanya uang murah. Apa sih maksudnya uang murah? Jadi gini, sekarang itu kan kalau misalkan kita lihat ya, greenback atau US dollar itu kan lagi menguat nih. Apalagi kalau misalkan kita lihat indeks US ya. Indeks US itu yang terdiri dari beberapa mata uang dunia, major pair dunia seperti euro, pound sterling dan lain sebagainya. Itu indeks US itu sudah menguat 7% selama 1 tahun kemarin. Dia itu angkanya berarti mencapai sekitar 96,22 di tahun kemarin, tahun 2021. Dan sekarang ada sekitar 40 triliun jumlah yang beredar di seluruh market di seluruh dunia nih. Jadi ya cukuplah itu uangnya kalau misalkan diambil 1 triliun dolar aja buat dipump ke market Bitcoin supaya si harga Bitcoin itu bisa terbang ke 100.000 US dollar nih di pertengahan tahun ini. Well, terus kenapa Bitcoin masih belum nyampe 100.000 dolar aja? Nah, jawabannya adalah kalau misalkan kita lihat ya di grafik ini. Nah, di grafik ini kita pakai time frame 6 bulan. Nih, kita bisa lihat kalau misalkan di sini nggak ada satupun contoh di mana market capitalization Bitcoin itu sudah naik lebih dari 1 triliun dolar ya. Sama halnya kalau misalkan kita lihat di sini juga nggak ada satupun kasus di mana si market capitalization Bitcoin itu turun lebih dari 190 miliar dalam waktu 6 bulan. Kalau misalkan tadi kan dibilang ya, kalau misalkan si Bitcoinnya itu turun jadi 10.000, artinya kan market capitalization bakal turun hampir atau lebih dari 190 miliar. Tapi kalau misalkan kita lihat dari historical data di sini nggak ada tuh historical data, nggak ada sejarahnya si Bitcoin itu turun 190 miliar dolar dalam waktu 6 bulan aja. Sama halnya belum pernah ada nih si market cap-nya itu meningkat lebih dari 1 triliun dolar nih. Jadi kenapa belum terjadi? Ya alasannya semua karena ketidakpastian ya. Ada banyak ketidakpastian. Ketidakpastian tentang regulasi, ketidakpastian tentang ada banyaknya kekhawatiran dari market kalau misalkan Bitcoin ini lagi
capek ya, dia capek setelah rally naik terus selama 2 tahun berturut-turut sehingga akhirnya sekarang Bitcoin itu mau koreksi dulu gitu. Dan alasan yang paling sering dibahas, kenapa sih terjadi penurunan Bitcoin dari 69.000 di November tahun lalu ke 34.000 kemarin di titik terendah itu adalah karena The Fed mengakhiri program penilaian atau pembelian aset senilai 120 miliar US dollar per bulan itu lebih cepat dari yang orang-orang perkirakan nih. Dan hal ini itu diperkirakan akan diikuti dengan 3 kali kenaikan suku bunga. Well, saat The Fed mengeluarkan kebijakan moneternya untuk menekan laju inflasi, artinya kan nanti nih jumlah uang beredar itu kan bakalan menurun kan. Nah, kalau misalkan jumlah uang beredar menurun dan ketika market itu udah kehabisan uang, artinya mereka kan mau menambah pasokan uang mereka dong. Gimana caranya? Ya mereka akan menjual aset-aset mereka. Misalnya mereka jual emas, mereka jual investasi, mereka jual mungkin jam tangan gitu kan. Dan juga mereka bakalan ngejual aset-aset kripto mereka nih. Nah makanya dalam 6 bulan ke depan itu bakalan banyak terjadi perdebatan atau peperangan lah antara orang-orang yang butuh cash sama orang-orang yang gak butuh cash. Karena kalau misalkan nih adanya inflasi kan, kalau misalkan inflasi itu kan berarti nilai dolar mengalami devaluasi kan, makanya banyak investor yang bakalan ngehold nih aset-aset kripto mereka. Tapi kalau misalkan The Fed udah bertitah, The Fed-nya yang nyumbat sumber likuiditas mereka, ya pasar bakalan mengalami kesulitan untuk menemukan atau menambah uang baru nih buat mereka investasikan ke market kripto. Jadi apakah Bitcoin akan terbang atau akan terjun? Ada 2 kondisi. Yang pertama, kalau misalkan memang Bitcoin itu bakal terbang ke 100.000 US dollar di pertengahan tahun ini, maka hal-hal inilah yang perlu terjadi. Yang pertama, jumlah uang beredar itu harus tetap berada di titik all time high. Yang kedua, jumlah kenaikan suku bunga yang direncanakan oleh The Fed ini gagal untuk menekan laju inflasi tidak lebih dari 2%. Yang ketiga, jumlah wallet Bitcoin yang terisi ya itu terus meningkat sehingga mencapai rekor tertinggi yang baru. Dan yang terakhir, harus ada banyak perusahaan yang lebih banyak membeli Bitcoin untuk menjadikan Bitcoin itu aset mereka. Sementara itu, harga Bitcoin bisa jatuh ke 10.000 US dollar kalau yang pertama, para long term investor itu memutuskan untuk menjual aset-aset mereka termasuk Bitcoin untuk mengumpulkan uang. Yang kedua, masalah regulasi dan juga koreksi tajam dalam harga ekuitas itu bakalan membebani harga kripto sehingga Bitcoin dan kripto-kripto lainnya itu bisa turun. Dan yang terakhir, adanya beberapa manipulasi pasar yang nggak terduga atau peristiwa kayak Black Swan yang menahan harga Bitcoin kayak flash cash di bulan Maret 2020 lalu ya, waktu awal-awal pandemi itu. Jadi Bitcoin bakal terbang atau bakal terjun? Kita tunggu aja nanti ya di akhir Juni ini. Nah segitu dulu dari Cici. Buat teman-teman yang masih pengen belajar lebih paham lagi tentang cryptocurrency dan juga market futures lainnya, yuk langsung aja join di Telegram kita di tt.me/thresholdtrader ya. Dan buat teman-teman yang mau dapetin sinyal-sinyal premium, peluang-peluang yang bagus, dan juga kesempatan buat mendapatkan kaos ya, t-shirt premium dari Threshold Trading Strategi, langsung aja open account di platform partnernya Threshold Strategi dan langsung aja join jadi member VIP-nya Threshold buat mendapatkan semua benefit yang kayak tadi. Dan jangan lupa juga buat selalu subscribe, like, dan komen di video ini juga video-video lainnya supaya kita tahu bahwa video ini bermanfaat. Dan buat yang mau request langsung aja komen di bawah ya. Segitu dulu, Cici Kripto pamit. Sampai jumpa lagi di Threshold Strategi. Tetap cuan.